Jemaat yang terkasih, biasanya ibadah dilaksanakan di rumah masing-masing pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Persembahan berupa persembahan kantong, persepuluhan, syukur keluarga, ibadah minggu dan pelkat, syukur HUT kelahiran dan perkawinan dilakukan dengan cara: 1. Melalui transfer Bank Mandiri nomor rekening 10980009871 atas nama GPIB Jemaat Sebulon, melalui pengurus sektor, ataupun diantar ke kantor majelis jemaat pada waktu hari kerja, dan akan disiapkan kotak persembahan agar setiap keluarga dapat menulis keterangan jenis persembahan dan waktu ibadah. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk memulaikan ibadah kita. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian pembuka dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh bersekutu disapa oleh firman-Mu. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga kami mengerti firman-Mu dan kami mampu melakukannya sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan. Dalam Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menyatakan tentang daging dan persembahan berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun.
Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang-orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berharap terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila ia makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang ikut bersama dalam ibadah malam ini, mari kita lihat pembacaan kita malam ini. Menurut Paulus, tentang persembahan daging atau daging persembahan berhala bukanlah sesuatu yang baru atau bukan sesuatu yang asing bagi orang-orang Korintus atau orang-orang di Korintus atau jemaat di Korintus. Karena Bapak Ibu, orang-orang Korintus itu juga menyembah berhala di kuil-kuil. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, apalagi untuk orang Kristen Yahudi yang menganggap dirinya mempunyai pengetahuan, menganggap dirinya punya wawasan, punya pemahaman
daripada orang Kristen non-Yahudi. Jadi jemaat di Korintus itu terdiri dari jemaat yang berlatar belakang Yahudi dan berlatar belakang non-Yahudi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi orang Yahudi, orang Kristen Yahudi menganggap dirinya itu punya pengetahuan, ya, punya wawasan, punya pemahaman daripada orang Kristen non-Yahudi. Jadi yang berlatar belakang kekafiran. Nah, Paulus mengingatkan orang-orang Yahudi, orang Kristen Yahudi bahwa pemahaman, pengetahuan atau wawasan mereka harus dilandasi dengan kasih, supaya mereka bisa membangun persekutuan. Pengetahuan mereka, pemahaman mereka bisa jadi berkat untuk orang Kristen lainnya, yaitu non-Yahudi. Pengetahuan tanpa kasih akan membuat mereka menjadi sombong. Ya, akan membuat mereka menjadi sok tahu. Bahkan bisa jadi sok benar dari yang lain. Dan tidak bisa merangkul Bapak Ibu, ya, tidak bisa merangkul orang Kristen lainnya. Paulus katakan seperti Allah adalah kasih dan mengasihi semua orang. Orang yang mengasihi Allah mengenal Allah. Dan ya, saudara-saudara, jadi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah dan mengenal Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyimak perikop ini, sebenarnya ada dua pertanyaan yang menjadi materi diskusi Paulus dengan jemaat di dalam suratnya ini. Yang pertama, pertanyaan yang pertama, apakah orang Kristen bisa membeli atau makan daging persembahan berhala? Nah, ini pertanyaan yang pertama. Ya, di Korintus, saudara-saudara, biasanya daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala itu biasanya dijual di pasar. Ada yang dijual di pasar, ya, ada yang dimakan bersama. Makanya mereka bertanya, apakah orang Kristen bisa membeli daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala atau makan daging itu? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Paulus memberikan penjelasan. Sesungguhnya bagi orang Kristen berhala itu tidak punya kuasa. Ya, ini ditekankan oleh Paulus. Ya, berhala itu tidak punya kuasa bagi orang kafir. Ya, orang kafir di Korintus. Mereka katakan mereka punya banyak Allah, mereka punya banyak Tuhan. Tapi orang Kristen, ya, hanya percaya kepada satu Allah. Ya, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati. Oleh karena itu menurut Paulus, orang Kristen boleh makan persembahan berhala, boleh juga tidak. Ya. Jadi ketegasannya pada ayat 8. Mari kita perhatikan ayat 8. Dikatakan begini. Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya ayat 8, ya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah.
kita tidak rugi apa-apa kalau tidak makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jadi ayat 8 Paulus tegaskan, ya, makan atau tidak makan daging persembahan berhala itu tidak apa-apa. Ya, bisa dimakan, bisa tidak dimakan. Nah, kalau orang makan atau tidak makan, menurut Paulus itu tidak usah dipersoalkan. Ya, tidak usah dipersoalkan. Ada kebebasan. Ya, ada kebebasan bagi orang Kristen. Nah, kebebasan bukan berarti bebas buat dosa, bebas berbuat kejahatan, tidak. Ya, kebebasan yang dimaksudkan di sini adalah makan atau tidak makan. Yang penting bagi Paulus, jangan menjadi batu sandungan. Jadi kalau mereka makan, jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak makan pun jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu yang penting. Bukan soal bisa atau enggak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, selain ya jangan menjadi batu sandungan, jangan juga membuat orang lain jadi bingung, bahkan ragu-ragu, bahkan ya mungkin bisa goyah juga imannya, saudara-saudara. Nah, ini yang Paulus katakan, saudara-saudara, karena orang Yahudi, ya, orang Yahudi yang katanya punya pengetahuan, punya pemahaman, punya wawasan, ya, itu memahami bahwa makan daging persembahan berhala adalah najis. Jadi siapa yang makan, dia najis. Itu pemahamannya, itu pengetahuan orang Yahudi. Saudara-saudara, Paulus menegaskan, ya, menegaskan penjelasannya itu kalau kita lihat di Markus 7, ya, mari kita lihat Markus 7 ayat 15, ya. Ayat 15. Dikatakan begini, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Makanya Paulus katakan makanan itu tidak menajiskan. Ya, makanya boleh makan, boleh tidak makan, tapi yang keluar itu yang menajiskan. Apa yang keluar? Perkataan kita, ya, perbuatan kita, ya, perkataan kita yang kurang baik itu menajiskan kita, perbuatan kita yang kurang baik itu juga menajiskan kita. Jadi bukan makanan yang menajiskan. Itu, ya, menurut Paulus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu, ya, pertanyaan yang kedua. Bolehkah orang Kristen ikut makan-makan di kuil? Ya, itu pertanyaan yang kedua. Jadi ada kebiasaan orang Korintus yang ya masih kafir, ya, pada kesempatan tertentu berkumpul untuk makan-makan. Makan-makan di sini pesta pora. Tapi itu di kuil. Nah, ini pertanyaan muncul. Apakah boleh orang Kristen makan-makan atau pesta pora di kuil bersama-sama dengan orang kafir? Saudara-saudara, ya mungkin karena mereka diundang, ya, makanya mereka bertanya, apakah bisa mereka ikut makan bersama, ya, pesta pora bersama di kuil. Nah, Paulus menjawab pada ayat yang ke-10. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-10.
Karena apabila, ya ayat 10, karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Nah, Paulus pada ayat 10 ini, Paulus mengingatkan orang Yahudi, saudara-saudara, bahwa orang Yahudi Kristen ya, bahwa mereka orang Yahudi Kristen yang menganggap najis makan daging persembahan. Ya, jadi siapapun yang makan daging itu dianggap najis, tapi mereka harus hati-hati. Tapi ketika mereka sendiri masuk ke kuil itu, makan daging, ya, makan daging yang daging persembahan kepada berhala, ini yang menjadi batu sandungan. Ya. Di satu pihak mereka bilang najis kalau makan daging ya persembahan berhala, tetapi Paulus katakan, ya, ketika mereka ikut ke sana, maka ya ini yang menjadi batu sandungan untuk mereka, ya, untuk orang Kristen. Sikap seperti ini akan menjadi batu sandungan bagi orang Kristen non Yahudi. Apalagi saudara-saudara, ya, mereka orang Kristen, ya, orang Kristen Korintus, jemaat di Korintus itu masih mengikuti tradisi, ya, tradisi pesta pora di kuil. Nah, Paulus katakan sangat kontras. Di satu pihak dibilang najis, tapi bisa di pihak lain mereka makan di kuil. Nah, ini yang Paulus katakan, hati-hati. Kebebasan memang ada, tapi jangan sampai kebebasan kita itu ya menjadi batu sandungan untuk orang Kristen yang dikatakannya masih lemah. Atau jangan sampai ketika mereka melihat orang Yahudi Kristen itu makan di kuil itu, mereka menganggap itu sudah benar. Ya, itu benar. Makanya mereka bisa terus melanjutkan kebiasaan ketika mereka masih menjadi orang kafir. Nah, ini sangat kontras. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Paulus katakan, jangan orang Kristen jangan membuat orang lain bingung. Jangan orang Kristen membuat orang lain itu tersesat. Nah, ini jadi batu sandungan. Apalagi orang Kristen dikatakan yang latar belakang kekafiran, mereka imannya masih lemah. Ya, masih tradisi-tradisi kekafiran itu masih mereka lakukan. Jadi jangan sampai mereka jadi bingung melihat sikap orang Kristen Yahudi. Saudara-saudara yang diberkati, ya bisa-bisa imannya jadi goyah juga, ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dari pembacaan ini, saudara-saudara, ya, kita diingatkan, ya, diingatkan supaya jangan kita menjadi batu sandungan untuk orang lain. Ya, contoh, kalau orang Kristen itu, ya, rajin beribadah, rajin baca firman Tuhan, ini contoh. Tekun berdoa, ya, rajin melayani, tapi tidak dilandasi kasih kepada sesamanya, saudara-saudara, ya, itu akan menjadi batu sandungan. Orang akan katakan, wah, ibadahnya oke, ya. Tapi ketika dia berkata-kata kepada orang lain, kata-katanya itu ketus banget, ya, judes. Kalau dia berkata-kata kepada orang lain, itu pasti menyakiti hati orang lain. Ya, padahal ibadahnya, oke. Baca firmannya, oke juga. Nah, ini bikin orang Kristen tuh bingung. Apalagi orang Kristen yang berlatar belakang non-Kristen. Lihat seperti itu, wah, ini
Bagaimana ini orang Kristen? Ya, ini batu sandungan, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Atau ya, mereka dalam persekutuannya itu tekun, ya, rajin beribadah, berdoa, wah luar biasa pelayanannya. Tapi ya, perbuatan yang selalu menyimpang dari firman Tuhan. Perbuatan yang jahat terhadap sesamanya. Ya. Sesamanya itu bisa istrinya, ya, bisa suaminya di rumah, bisa anak-anaknya. Ini bagaimana orang tua yang aktif beribadah tapi ya tidak punya kasih tanpa dilandasi, dikatakan ya, dengan kasih. Akhirnya perbuatannya itu perbuatan yang jahat, menyimpang dari firman Tuhan. Ini yang menjadi batu sandungan. Oleh karena itu, ya, saudara-saudara, akhirnya ya tidak bisa membangun persekutuan. Orang seperti ini ya bisa jadi menganggap diri ibadah oke, dia bisa jadi sombong, ya, nggak bisa merangkul orang lain, saudara-saudara. Ya, apalagi orang-orang yang lemah iman. Di jemaat kita kan banyak orang yang lemah iman. Dalam pengertian, latar belakangnya sama seperti jemaat di Korintus. Nah, kalau dia melihat sikap seperti ini, wah ini dia ya jadi lemah, ya bisa-bisa goyah imannya. Wah, ini bagaimana ini? Ya, orang yang aktif ibadah, aktif pelayanan, kehidupannya seperti ini, sikapnya seperti ini, bagaimana dengan kita? Jadi bingung. Nah, ini jadi batu sandungan. Makanya Paulus katakan, jangan sampai menjadi batu sandungan kepada siapapun, saudara-saudara. Tetapi ya kalau kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya pasti kita juga bisa mengasihi sesama kita, ya. Atau apapun latar belakangnya, ya, apapun latar belakangnya, kita punya pengetahuan yang luar biasa tentang firman Tuhan, kita punya pengetahuan yang luar biasa tentang persekutuan, itu harus dilandasi dengan kasih, sehingga itu bisa membangun persekutuan, bisa merangkul orang lain. Nah, itu yang Paulus maksudkan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi Paulus mau tegaskan, jangan jadi batu sandungan. Tapi kehadiran orang Kristen ya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kehadiran orang Kristen bisa dirasakan ya di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah persekutuannya, ya, sebagai kehadiran Yesus Kristus. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan. Gita Bakti 270 bait 1 dan baitnya yang kedua.
Kita berdoa ya. Mari kita berdoa, naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami bersikap sebagai orang Kristen yang percaya dan mengasihi Tuhan. Khususnya terhadap makanan, terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami mohon ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Entah kebiasaan kami Tuhan, kelemahan kami. Kami mohon Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, lewat firman-Mu kami diingatkan, supaya kami yang mengasihi Tuhan, kami mengenal Tuhan, dan Tuhan mengenal kami, termotivasi Tuhan untuk juga mengasihi, merangkul orang lain. Apalagi orang lain yang masih lemah imannya, yang masih kurang wawasan imannya, bahkan yang masih kurang pengetahuan atau pemahaman tentang firman Tuhan. Kami mau menuntun, kami mau mengajarkan, kami mau membimbing Tuhan, supaya kami bisa membangun persekutuan tubuh Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati semua kami yang melayani saat ini. Engkau berkati gereja Tuhan, kami bersyukur gereja kami sudah boleh melakukan kegiatan rutinitas ibadah minggu Tuhan. Kami bersyukur untuk pelayanan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dan Tuhan menuntun menyertai kami. Sehingga ibadah dan pelayanan kami di rumah Tuhan boleh menjadi berkat dan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau berkati pelayanan kami ya Tuhan. Engkau berkati sepekan ke depan. Engkau juga memberkati saudara-saudara kami yang bertambah usia, baik kelahiran maupun perkawinan, supaya mereka semakin bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan bangsa kami masih bergumul dengan COVID-19, tetapi kami sekarang masuk dalam new normal ya Tuhan. Kami mohon Tuhan menuntun kami supaya kami tetap patuh pada protokol kesehatan, karena kami lihat begitu banyak korban ya Tuhan. Kami mohon tim medis kami juga banyak yang menjadi korban. Kami mohon Tuhan, Engkau memelihara mereka, Engkau menyertai mereka bersama keluarga mereka, supaya mereka bisa lagi melayani dan lewat mereka banyak orang yang disembuhkan. Semua saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, kuatkan iman mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan semua jemaat kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan keluarga demi keluarga yang saat ini sedang beribadah. Tuhan memberkati mereka, menguatkan iman mereka, dan senantiasa memuliakan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi semua jemaat-Mu, baik di sektor 1 sampai 4 Pospel Tiang Wangkang ya Tuhan. Engkau berkati mereka semua. Ya Allah ya Bapa, bahkan pemerintah kami, baik di pusat sampai ke daerah-daerah, sampai ke kota kami ini, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, supaya mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sungguh-sungguh ya Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semua. Ya Allah ya Bapa, kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pergumulan kami masih diberi berkat. Bahkan berkat-Mu tidak ada habis-habisnya Tuhan. Sehingga kami saat ini memberikan persembahan syukur kami sebagai ungkapan bahwa hidup kami terjamin di dalam Kristus. Engkau memberkati
persembahan kami ya Tuhan. Dan itu menjadi berkat dalam persekutuan, dalam pelayanan, dalam kehidupan gereja ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh pengharapan kami Tuhan, doa kami kiranya Engkau berkenan mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, dalam nama Yesus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutus kita ya ke tengah-tengah dunia ini bukan untuk menjadi batu sandungan ya Bapak Ibu, tetapi kita mau merangkul ya, mau membimbing ya, mau memimpin orang-orang yang ada di sekeliling kita supaya mereka lebih mengenal lagi Yesus Kristus. Dan kita sama-sama memuliakan Tuhan. Mari berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita bakti 270 bait yang ketiga. Taat setia ya Raja abadi. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai, menguatkan dan meneguhkan saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan ya, Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan ibadah keluarga. Dan janganlah menganggap ini rutinitas ya. Karena kalau kita menganggap ibadah ini rutinitas, nanti akan membosankan kita. Kita jadi sombong ya, sama seperti orang Yahudi, orang Kristen Yahudi di Korintus.
Kita anggap ibadah seperti ini harus kita imani. Ini karunia Tuhan untuk kita. Kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu lebih tekun lagi beribadah, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Salam.